Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membacakan tentang makalah yang berisi pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Jadi pertama-tama yakni proses Islamisasi di Indonesia ada 3, yaitu pertama adalah jalur pendidikan, yang mana Islamisasi juga dilakukan melalui pendidikan baik pesantren maupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru. Dan yang kedua adalah jalur kesenian, yang mana saluran Islamisasi melalui kesenian yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijaga adalah tokoh yang paling mahir dalam mementaskan wayang. Dan yang ketiga adalah jalur politik, yang mana pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah. Teori masuknya Islam ke Indonesia yaitu teori Gujarot, Makkah, dan Persia, namun perlu disarankan adanya teori lain untuk memperkuat teori yang ada. Dan selanjutnya, pesantren hasil asimilasi pendidikan sebelum Islam atau Hindu-Buddha, dan pesantren ini dikenal sebagai lembaga pendidikan tradisional yang terasimilasikan dari sebuah budaya yang ada di Indonesia, dan kemudian dikenal secara akrab karena dengan adanya elemen di dalamnya. Sebagai ciri dari pesantren itu sendiri yaitu adanya seorang kiai, ustadz, santri, masjid atau musola, dan pembelajaran kitab kuning di dalamnya. Sering kita mengetahui dalam catatan sejarah dinyatakan bahwa sejarah perkembangan pesantren di Indonesia sangat erat kaitannya dengan sejarah Islam di Indonesia. Sebagaimana telah disinggung di awal, yakni pesantren sebagai media dakwah penyebaran Islam, terlebih pada masa Wali Songo yang menggunakan pesantren sebagai salah satu tempat Islamisasi masyarakat Indonesia. Dan di sisi lain, pesantren menyamakan semangat perlawanan terhadap penjajah, atau kita bisa nyebut yakni nasionalisme. Dan Steinberg dalam Yasin mengutarakan bahwa ada 2 pendapat mengenai pesantren. Pertama, pesantren berasal dari Indonesia sendiri yang dikaitkan dengan budaya Hindu-Buddha yang kemudian diadopsi oleh Islam sebagai peralihan fungsi. Kedua, pesantren yang didasari atas sepenuhnya dari Islam sendiri. Pendapat ini didasari atas ciri-ciri pesantren yang ditemukan sama pada masa Rasulullah SAW. Pesantren dikembangkan secara luas oleh Wali Songo di tanah Jawa, yang mana dikatakan bahwa pelopor pertamanya ialah Syekh Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maulana Maghribi Gresik, yang diyakini sebagai orang pertama dari 9 yang terkenal dalam penyebaran Islam di Jawa. Akan tetapi pada perkembangan berikutnya, tokoh paling sukses dalam pengembangan pondok pesantren ialah Sunan Ampel, Raden Ahmad, yang kemudian menelurkan beberapa pondok Wali Songo lainnya seperti pesantren Giri, pesantren Demak, pesantren Tuban, pesantren Derajat, dan pesantren lain di Nusantara. Dan Islamisasi nilai-nilai seni budaya Nusantara. Adapun wujud akulturasi kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Islam antara lain yaitu 1. Seni bangunan. Wujud akulturasi dalam seni bangunan dapat dilihat pada masjid, makam, serta istana. Adapun ciri dari akulturasi masjid dapat dilihat dari atapnya yang berbentuk tumpang yang memiliki arti atap yang bersusun semakin ke atas semakin kecil dari tingkatan paling atas berbentuk limas. Nilai filosofinya dari bawah adalah akidah syariah, thariqat, hakikat, makrifat, dan takwa. Contohnya Masjid Agung Demak, Cirebon, Kudus, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada awal periode adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam yang banyak mendapat pengaruh Persia. Contohnya yaitu hikayat, babat, suluk, serta primbon. Dan yang ketiga yakni sistem kalender. Sebelum budaya Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender Hindu yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Setelah berkembangnya Islam, Sultan Agung dari Mataram menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan Komariah seperti tahun Hijriah Islam. Dalam konteks inilah Islam sebagai agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain, budaya-budaya lokal yang ada di masyarakat tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam.
Budaya-budaya lokal ini sebagian terus dikembangkan dengan mendapat warna-warna Islam. Perkembangan ini kemudian melahirkan akulturasi budaya antara budaya lokal dan Islam. Budaya-budaya lokal yang kemudian berakulturasi dengan Islam antara lain acara selamatan dari kalangan suku Jawa, tingkeban atau nuju hari. Dalam bidang seni juga dijumpai proses akulturasi seperti dalam kesenian wayang di Jawa. Wayang merupakan kesenian tradisional suku Jawa yang berasal dari agama Hindu India. Proses Islamisasi tidak menghapuskan kesenian ini, melainkan justru memperkayanya, yaitu memberikan warna nilai-nilai Islam dalamnya. Tidak hanya dalam bidang seni, tetapi juga dalam bidang-bidang lain di dalam masyarakat Jawa. Dengan kata lain, kedatangan Islam di Nusantara dalam taraf-taraf tertentu memberikan andil yang cukup besar dan pengembangan budaya lokal. Secara fisik, akulturasi budaya yang bersifat material dapat dilihat misalnya bentuk Masjid Agung Banten yang beratap tumpang, berbatu tebal, bertiang saka, dan sebagainya benar-benar menunjukkan ciri-ciri arsitektur lokal. Sementara esensi Islam terletak pada ruh fungsi masjidnya. Demikian juga dua jenis pintu gerbang bentar dan paru raksa sebagai ambang masuk masjid di Keretan Kaibon. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.